kami Sumatera Barat terima bantuan dari Indonesia C. Bantuan ini direncanakan untuk dapat meningkatkan nilai produksi hipermie Provinsi Sumatera Barat. Mari kita simak penjelasannya. Terima kasih. Selaku RCE ini, Kanwil Perbendaharaan bersinergi dengan seluruh unit yang ada di Sumatera Barat. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya terutama melihat, kemudian menganalisa bagaimana perekonomian, keuangan di Sumatera Barat. Kita tahu Sumatera Barat kemandirian fiskalnya Bapak Ibu lebih kurang hanya 20%. 80% itu adalah transfer dari pemerintah pusat. Nah, hal inilah salah satu yang mendorong kami, Kanwil DJPB, bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dalam rangka apa? Dalam rangka menggali sumber-sumber ekonomi baru yang akan mendatangkan pendapatan asli daerah. Sehingga kita berharap ke depan kemandirian fiskal daerah akan terus meningkat. Jadi nggak turun, meningkat ya. Walaupun grafiknya mungkin nggak langsung tajam. Berbicara dari latar belakang tersebut, DJPB 1 bulan yang lalu menginisiasi, 2 bulan yang lalu tepatnya di bulan Februari, menginisiasi terbentuknya Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau. Kenapa ini yang dilihat Bapak Ibu? Karena ternyata ketika kita lihat komoditi randang yang tidak ada mungkin orang nggak kenal dulu randang gitu ya. Tidak hanya di mancanegara, jadi nggak Indonesia aja, mancanegara bahkan punya data itu randang. Bagaimana filosofi randang? Randang itu masaknya kalau zaman dulu tuh nggak usah cepat, bisa jam-jaman dengan kayu, bumbunya aja nggak satu, diolahnya banyak macam bumbu. Kemudian setelah dia diolah menghasilkan satu cita rasa yang tinggi. Nah, berangkat dari situ, sekarang itu yang kita kerjakan. Kita berkolaborasi, banyak unit bekerja sama, sinergi kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang positif buat negeri ini, buat rakyat Indonesia. Nah, di situ kami melihat bahwa randang ketika dia tersaji di meja itu ternyata perjalanan dia sampai ke meja itu ternyata tidak sederhana. Mulai dari bumbu bahan baku itu ternyata ada di pasar juga karena ada petani. Jadi kami melihat rangkaian ekonomi dalam komoditi kuliner khas Sumatera Barat ini, randang itu rangkaian ekonominya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tekuni, ini sesuatu yang besar yang bisa menggerakkan ekonomi Sumatera Barat. Bukan satu-satunya, tapi dia bisa menjadi penentu. Kenapa? Karena bahan baku kaitannya dengan pertanian. Sumatera Barat lebih dari 70% dia adalah daerah agraris. Otomatis masyarakatnya yang lebih kurang 5 juta itu adalah petani dan ada jiwa daerah. Jadi semuanya komplit di randang ini Bapak Ibu. Makanya DJPB melihat data ini, membaca data ini, selaku RCE menginisiasi terbentuknya hipermie. Ketika hipermie terbentuk, apa persoalannya? Persoalan pertama adalah yang kita mau lihat bagaimana yang sudah berjalan randang ini perusahaan. Sementara dia punya potensi. Kalau kita lihat data dari 100 randang yang terhimpun di hipermie, itu kebutuhan bumbunya Bapak Ibu sebulan itu lebih kurang 15 ton ya Bu, 15 ton. Sementara untuk 1 ton randang saja itu cabainya ratusan kilo Bapak Ibu. Kelapanya aja lebih dari 5.300 butir kalau kita rinci. Dan itu semua produk pertanian. Jadi ketika kita melihat bahwa
pertanian di Sumatera Barat bisa digerakkan melalui potensi penyediaan bumbu rangka. Ini luar biasa. DJPB kemudian berpikir harusnya kita buka lahan baru. Ekosistem perekonomian ini sangat penting. Kita juga sebagai manajer dari risk management, dari pengembangan atau dari pengelolaan risiko kita, dengan kita menahan sendiri, dengan kita membagi, dan dengan kita menghindarkan. Kita berfungsi salah satu menjaga divisi neraca berjalan kepada itu, supaya kapital yang dibuang keluar itu sangat minimal dibandingkan dengan yang masuk. Itu mengenai asuransi Indonesia Utama atau Indonesia. Kita juga punya dua anak perusahaan kepada yang pertama adalah perusahaan asuransi umum ACI yang mungkin besok akan banyak nih, Bu Sutri, besok akan membantu teman-teman di Permi untuk bicara bagaimana sebetulnya mengembangkan usaha UMKM ini, bagaimana memaksimalkan UMKM ini supaya mereka bisa berdaya saing dalam hal melakukan ekspor tentunya. Jadi besok kita akan membantu teman-teman di wilayah gimana caranya supaya bisa bersaing, terutama sebagai produk yang diekspor ke luar negeri, termasuk juga literasi. Pentingnya asuransi kalau kita mau melakukan ekspor, gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita punya satu perusahaan anak Reindo Syariah. Ini adalah perusahaan reasuransi yang bergerak di bidang reasuransi syariah, khusus untuk syariah. Maka tadi ngobrol dengan Bu Leti nyambung gitu. Nanti kita akan bantu mengenai literasi keuangan syariah, gitu ya. Karena memang kami punya ekspor di situ. Ya, itu sekilas mengenai Indonesia. Yang kedua, tentunya kami menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Ibu Sutria mewakili DJPB di Sumatera Barat, karena ini sangat penting dalam hal bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM, khususnya Hipermi ya. Dalam hal ini pertama partnernya Hipermi. Tadi Bu Sutria bicara mengenai rendang. Menurut saya rendang itu bukan cuma punya Sumatera Barat. Rendang bukan cuma punya Indonesia, tapi rendang sekarang sudah merupakan makanan yang mendunia. Boleh di Google Bapak Ibu. CNN 2021 mengatakan rendang adalah salah satu makanan terlezat di dunia. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi bicara mengenai rendang, bicara mengenai sesuatu yang internasional. Artinya memang kita mesti membawa rendang ini punya nilai kompetisi secara internasional lebih baik lagi. Anggota Hipermi yang bergabung bahwa kita harus mandiri. Kalau kita tidak mandiri, gimana kita akan mengangkat ekonomi? Katanya kita mesti jalan sama pemerintah, membantu mengangkat ekonomi petani juga, masyarakat juga. Kalau kita tangannya di bawah terus, bagaimana kita akan membantu? Itulah prinsip kami di Hipermi, Pak. Jadi kalau ketinggalan habis sekali kita sama Bu Supria, ini kepentingan kita, bukan kepentingan Bu Supria. Bu Supria nggak ada hubungannya sama rendang, tapi beliau perhatian malu kita saja. Akhirnya kami juga lari kencang nih Pak, lari kencang, kita susul bagaimana pengukuhan. Alhamdulillah kita berbukukan 23 April. Tapi kita tuh langsung pula dikasih surprise lagi. Datang Pak Robi tiba-tiba, benar sampai Padang nggak ada Pak Robi datangin. Apa Bu? Adalah pokoknya datang ke Padang. Akhirnya ternyata Pak Robi membawa, katanya Bu Supria rayu-rayu ya Pak. Ke Padang lah bawa uangnya, jangan ke Jawa aja. Bawa orang Padang, cobalah Padang ini. Tadi itu cerita Bu Supria sama saya Pak Robi. Akhirnya Pak Robi terayu, alhamdulillah hari ini itu kita dapat bantuan CSR ya Pak ya, dari Indonesia Re. Hari ini mungkin 2 dulu ya Pak, mudah-mudahan selanjutnya nanti ada lagi, mudah-mudahan ada untuk perenang kita, insya Allah gitu kan. Mimpi Sumatera Barat melalui visinya adalah terwujudnya masyarakat madani yang unggul dan berkelanjutan. Sederhananya bagaimana kita di OPD ini saling akur,
tidak ada tuding-menuding. Bagaimana kita di pemerintah juga akur dengan masyarakatnya, dengan kegiatan usaha yang akhirnya bisa meningkat. Kemudian selamat di dunia, artinya uang banyak, dan selamat di akhirat, masuk surga. Inilah yang kita harapkan semuanya. Sekali lagi aku buat kita semuanya. Kemudian dari misi tersebut kita sedikit menjabarkan bagaimana program unggulan. Ada 4 program unggulan. Di antaranya adalah Sumatera Barat Sejahtera. Bagaimana sejahtera? Sekarang baru pendapatan per kapita Sumatera Barat ini 54,4 juta. Jadi 54 juta lebih sedikit rata-rata. Lalu bagaimana ini disejahterakan? Salah satu poinnya adalah kita tingkatkan koperasi yang selama ini lebih bergerak di simpan pinjam. Kita arahkan koperasi ini menjadi sektor usaha. Yang kedua, mencetak 100.000 entrepreneur. Ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Karena ini semangat ini sebetulnya rahasia aja Bu Supriya. Saya di DPRD baru 1 bulan, Bu Betty, saya bilang saya akan mengundurkan diri jika 100.000 ini tidak tercapai akhir tahun 2023. Padahal targetnya adalah 2026. Karena ragu apakah ini bisa tercapai atau tidak. Maka saya yakinkan, tapi kenapa saya bisa meyakinkan? Karena kebetulan ada teman saya yang juga dari Kementerian Keuangan dan OJK sudah dibicarakan bahwa Bu Supriya ini mantap lakukan pendekatan. Karena bagaimanapun juga kolaborasi sangat diperlukan dari pemerintah pusat. Dengan kolaborasi ini kami yakin 100.000 itu bakal tercapai. Alhamdulillah akhir tahun mencapai 108.000. Tapi ini bagaimana mengisinya supaya yang pendapatan masyarakat itu mungkin 5 juta per bulannya atau 60 juta per tahunnya menjadi 2,1 miliar per tahunnya. Inilah isian yang mau kita gerakkan bersama. Selanjutnya inilah entrepreneur tersebut. Sekarang telah ada usaha khususnya dari berbagai produk-produk yang ada, yang idola sebetulnya memang di kuliner adalah rendang, di Sulaman dan di Borneo. Khusus di rendang, Bu Rina sudah berjalan, tapi Bu Rina saja belum berjalan sebagaimana mestinya secara berkolaborasi. Alhamdulillah berkat piawainya Bu Supriya dan tim, maka Bu Rina ini dikendorkan sedikit perorangannya, tapi rasa bersamanya naik, bergotong royongnya naik, membentuk suatu lembaga yang namanya HIPERMI, Himpunan Pengusaha Rendang Minangkabau. Jika ini sudah betul-betul terbentuk, maka pergerakan yang dilakukan tersebut secara bersama pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, swastanya. Hari ini terlihat. Sekarang kami janji dulu. Kalau bisa Bu Rina malam ini nggak pulang ke Payakumbuh. Kita mau siapkan apa yang dibutuhkan oleh HIPERMI melalui pemerintah yang kita akan alokasikan melalui perubahan anggaran dan anggaran 2025. Ini cocok tunggu detik. Kenapa? Karena sekarang sedang pembahasan. Jadi kalau kita cerita, sudah mencerita dahulunya, tapi nanti tidak masuk ke dalam anggaran, dia tidak jadi. Ini tanggung jawab kami. Ada keinginan Bu Rina itu, apa yang diinstruksikan oleh Pak Gubernur, ini betul-betul kita wujudkan. Ini di sisi pemerintah daerah. Aku selesai dulu. Di sisi pembinaannya Ibu Supriya sudah dulu di benak kita. Ini buktinya. Dari segi perusahaannya tadi Pak Beni sudah menyampaikan ini program pertama di Indonesia ini.
Hapuslah untuk Pak Menteri. Sehingga pada hari ini kita bersama tinggal Bu Dina dan tim lagi. Jangan sampai kejadian masa lalu. Sudah ada spesifikasinya dengan tersebut, lalu suka-suka kita aja. Dibilang ke saya, Pak, ambo gue permintaannya 6, ambo gue 7. Kita bikin ini pakai apa sedikit, pakai tulang supaya lebih enak. Inilah yang kita butuhkan, bagaimana spesifikasi ini sesuai dengan apa. Maka hari ini IPR ini harus tampil di sini, bisa melakukan negosiasi, bisa melakukan sejenis pengawasan terhadap. Hipermi Sumatera Barat terima bantuan dari Indonesia C.